Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Ayo kita belajar hari ini tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat, yaitu mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan tahapan, langkah, atau proses bagaimana dan memberikan alasan mengapa terhadap proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah maupun sosial. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Contohnya tentang bagaimana terjadinya fenomena pelangi. Yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Pada bagian ini merupakan ulasan atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini kita dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait dengan fenomena. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh struktur dari teks eksplanasi dalam bacaan berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Berikut Ibu berikan contoh dari pernyataan umum. Judul teksnya Gunung Meletus. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Dan gunung Merapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan gunung Merapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang menyemburkan lahar dingin berupa lava atau material-material lainnya. Berikutnya yaitu struktur dalam rangkaian kejadian urutan sebab akibat. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kejadian Gunung Merapi tersebut. Contohnya seperti berikut ini, Gunung Merapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitar kita. Gunung meletus juga bisa terjadi karena adanya gempa bumi atau seisme. Selanjutnya, struktur yang ketiga, interpretasi. Oke, yang terakhir adalah interpretasi, di mana dalam interpretasi ini biasanya merupakan pendapat. Berikut contohnya, peristiwa alam gunung meletus ini terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat kalimat fakta yang dirangkaikan dengan pola kronologis urutan waktu ataupun secara kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, hal yang dibahas dalam teks eksplanasi
yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang kedua, hal yang dibahas dalam teks eksplanasi yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, penggunaan konjungsi kausalitas itu seperti sebab akibat, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai mengakibatkan pada musim hujan air sungai meluap dan menyebabkan terjadinya banjir dan merendam rumah warga. Yang bercetak miring yaitu ada kata mengakibatkan dan menyebabkan, itu merupakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Berikutnya menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Seperti ada kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari konjungsi kronologis yaitu berdasarkan isi piagam Sultan Agung Mataram, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wirangunan sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintah Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapraya atau Bojonegsi. Tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapaya kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayeuhkolot. Nah, di sana ada kata kemudian yang Ibu garis bawah, yang Ibu cetak miring, itu disebut konjungsi kronologis. Ada waktu yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian, daerah, darah, perkembangan budaya Papua, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata teknis atau peristilahan. Seperti ekosistem, fotosintesis, ekologi. Nah, itu semua ada di biasanya pelajaran geografi atau IPA. Itu termasuk kata teknis. Contohnya, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulunya bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, dan Kuta, kemudian memilih pulang kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Di sana yang Ibu garis bawahi, yang Ibu cetak miring adalah sektor kerajinan tangan dan peternakan. Itu termasuk kata teknis. Selain dari kata ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut tentang meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Berikut contohnya. Beberapa raket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan.
Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Di sana ada kalimat yang bercetak miring, merupakan dari kalimat atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Lanjut pada langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi yang pertama yaitu ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam teks. Yang kedua, mencari pokok yang letaknya bisa di bagian awal atau bagian akhir dari paragraf. Yang ketiga, mencatat gagasan pokok tersebut. Yang keempat, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, yang terakhir kita akan lanjut pada menulis teks eksplanasi. Nah, berikut langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks seperti mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesial. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Caranya ialah dengan observasi lapangan, studi literatur, atau lain sebagainya. Yang terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Demikian cara menulis teks eksplanasi dan berakhir juga pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga video yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.